Oke, baik. Hari ini mau dikasih sedikit ilmu terkait menghapus utang pajak ya. Atau menghapus pajak yang ternyata cara penghapusannya itu sepertinya ada bugs atau sistem yang tidak sesuai. Makanya mau kita sampaikan bagaimana triksnya untuk menghapus pembayaran pajak atau utang pajak. Nah, silakan dibuka aplikasinya. Nah, di dalam misalnya ini ada kasus penyetoran pajak. Ini saya ambil contoh satu sampel di salah satu desa di kabupaten kami ya. Oke, saya buka. Nah, ini kita coba hapus dulu. Seperti biasa kan, pertama kita pilih hapus, kemudian yes. Nah, tutup. Nah, ternyata kan tadi ada yang salah. Mau kita perbaiki, makanya kita hapus dulu ya. Kita mau masukkan lagi, kita masukkan. Ini contohnya adalah pemotongan utang pajak ya. Kita masukkan lagi pemotongan utang pajaknya, kita simpan. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini yang aneh, kejadian yang kita temukan, ini nggak tahu akan berlaku di pajak yang sama apa hanya untuk utang pajak. Tapi kalau nanti ketemu permasalahan ini, solusinya mungkin sama. Nah, ini kan saldo tunai seharusnya dia mencukupi karena nilainya sama. Tetap kita kalau kita simpan tidak bisa, tadi kita batalin. Nah, angkanya tetap ada, cuma di dalam pajaknya ini kosong. Sedangkan di laporannya kita cek di laporan pajaknya itu terlihat memotong, Bro. Rekan-rekan semua harus melihatnya di dalam pemotongan buku pembantu pajak. Saya juga baru menemukan kasus ini dan ini unik. Bahkan ini ketemunya kami koordinasi dengan BKPP provinsi waktu ini. Kami sampaikan ada permasalahan ini dan sama-sama mencari solusinya. Nah, beliau baru mau tanya, nah ini. Jadi di sini terlihat terpotong, tapi sebenarnya angka itu tidak ada. Makanya kalau kita hapus nanti ini hilang, tapi tidak bisa diinput. Ya, kita hapus. Nanti kita coba hapus lagi. Tetap dia tidak akan mau diinput dalam pengetahuan pajaknya. Ini yang membuat berbeda di dalam aplikasi tahun 2024. Ya, kita hapus, kita input tetap tidak mau. Ya, dengan nilai yang sama. Misalnya terjadi kekeliruan ya Bapak Ibu ya. Tidak mau kan. Ini ada semacam, kalau kami bilang ada angka yang tetap terekam. Jadi dia tidak terhapus secara maksimal atau ada bugs dalam aplikasi. Mungkin seperti itu sih penjelasan gampangnya, tapi kemarin sempat dikasih tahu, akhirnya kami koordinasi dengan BPKP dan diberikan solusi. Ya. Ini tetap nanti, ini kalau kita batalin, ini nanti tetap nol kan. Nah, caranya adalah eh, nanti rekan-rekan ini dilakukan perubahan, diubah dulu ya, diubah, kemudian baru disimpan. Nah, nah setelah diubah dan disimpan, baru dihapus. Yes. Nah, hilang kan? Di sini juga nol. Nah, baru kita tambahkan. Oke. Nah, kalau sudah ditambahkan, kita simpan, dia mau. Nah, di pajaknya juga terisi. Ya, kita ulang lagi ya. Ini seandainya kasusnya ini ternyata terhapus atau dihapus. Ternyata nilainya pas atau nilainya memang ada yang harus ada selisih. Ya, kita tambah lagi. Oke, kita simpan. Ini masih bisa. Nah, oke, masih terisi ya. Kita tutup. Coba kita rubah lagi. Kita hapus dulu. Kita tambah lagi. Apakah dia masih mau? Nah, kan muncul seperti ini. Padahal cara kerjanya sama, tiba-tiba muncul lagi dia vaksinnya. Oke, kita batalin. Di sini pasti tidak ada nilainya. Nah, nol kan? Harusnya kalau di sini ada isiannya, di sini ada rekapitulasinya. Oke, caranya kayak tadi, saya ulang lagi, pelan-pelan ya. Ini kita ubahnya, kita hapusnya seperti ini. Kita pilih menu ubah dulu, ubah. Kemudian kita simpan. Ya, dari diubah, disimpan. Nah, baru dihapus. Yes. Nah, kemudian coba kita tambahkan lagi, berhasil apa enggak, simpan. Nah, berhasil ya. Nah, di kolom pajaknya juga sudah muncul rekapitulasinya. Mungkin sekian dulu penjelasan singkat dari kami terkait
ada error atau bug sistem terkait penghapusan pajak untuk aplikasi tahun 2024 yang terbaru ya. Oke, terima kasih. Silakan mencoba.